Selamat pagi saudara-saudara, The Last Prayer nomor 9, Engkong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu pada kami, sehingga kami bisa menikmati hari yang baru bersama dengan Engkau. Semputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan berkati setiap orang yang mendengarkan kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara yang terkasih, saya datang ke rumah Engkong dan sebenarnya dia sudah dilayani beberapa kali dan semua keluarganya sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi pada hari itu saya diminta kembali untuk melayani, dan sebelumnya saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pada saya untuk saya datang ke rumah Engkong karena bukan kapasitas dia untuk melayani pelepasan. Akhirnya saya mau datang pada saat dan anak Engkong ini bercerita bahwa sebelumnya hamba Tuhan ini sampai diusir karena Engkong marah-marah. Ya, artinya disuruh pulang hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan itu minta saya datang karena mohon itu bukan kapasitas saya, Bu Lea, dan mohon dilayani kembali Engkong. Kemudian saya datang, berapa menit kemudian, ya sampai di rumah Engkong ya sama aja. Saya juga, beberapa pertanyaan sudah dilontarkan dengan nada tinggi, dengan mata melotot, karena ya saya lihat itu bukan Engkong yang berbicara. Nah, langsung hari itu juga saya menantang dia. Saya tidak mau kalah dengan apa yang ada pada diri Engkong, yang bukan berasal dari hati dia. Dan saya menantang dia untuk pelepasan kepahitan yang masih ada, yang terpendam di hati dia. Dan sangat kelihatan sekali saat itu yang berbicara bukan Engkong. Sampai saya mau diusir juga dari hadapannya. Saya katakan padanya bahwa Engkong bisa mengusir orang lain, tapi yang ada dalam diri hati saya adalah Tuhan Yesus, adalah Roh Kudus. Jadi saya akan pulang kalau Engkong sudah melepaskan kepahitan Engkong pada saat ini. Kemudian kalau Engkong sudah beres hatinya, baru saya pulang. Setelah saya kupas hatinya, akhirnya keinginan yang terdalam dari lubuk hatinya adalah anak-anaknya dan mantu dan istrinya Engkong mengatakan dia hanya ingin Engkong ini dihargai sebagai orang tua. Lalu di depan para anak mantu dan istri, saya persilahkan mereka saling mengampuni dan berjalan dengan baik. Mereka saling berpelukan, mereka saling mengampuni, mereka saling menangis, dan kekuatan Roh Kudus tidak bisa dihalangi walaupun iblis berusaha membatalkan pelayanan saya saat itu. Iblis berusaha untuk mengusir saya untuk tidak melayani Engkong ini. Beberapa waktu lalu, setelah pelayanan itu selesai, dan Tuhan memberikan suatu kehidupan yang begitu harmonis kepada keluarga ini, dan saya sudah berada di Jakarta kembali. Tiba-tiba jam 7.30 malam saya menerima telepon dari Surabaya, dan posisi saya ada di Kerawang. Terdengar suara anaknya, "Mam, Engkong sakit," dan bicaranya sudah melantur. Ada sesuatu yang dilihatnya, akan tetapi sudah tidak benar yang diperkatakan. Kemudian saya mempersiapkan berdoa dengan anak-anak dan mantunya dan istrinya, dan seorang hamba Tuhan juga di sana. Speaker kami nyalakan, dan saya minta kita berdoa bergantian. Dan ternyata Engkong saat itu terkena herpes dan komplikasi dengan flek di paru-parunya, tetapi bukan COVID. Sekitar jam 8 malam doa selesai. Kami bersama-sama berdoa pada saat itu, dan saat selesai berdoa saya berpesan tidak ada seorang pun yang meninggalkan Engkong, dan Engkong harus dibawa ke rumah sakit.
Singkat kata, Engkong dibawa dengan cepat ke rumah sakit dan malam sekitar jam 10 PM. Saya menerima kabar bahwa Engkong sudah bersama Tuhan Yesus. Saya menerima kabar bahwa mukjizat Tuhan terjadi. Bahwa semua keperluan untuk kremasi disediakan semua oleh orang yang tidak mau disebutkan namanya, yang akhirnya mereka membereskan untuk pembayaran itu yang dengan jumlah yang luar biasa melalui saudara yang lainnya lagi. Dan sangat luar biasa bahwa pekerjaan Tuhan pada anak-anaknya yang mencari Tuhan, dan semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu keberadaan anak-anaknya Engkong ini, maka Tuhan tidak memberatkan kepada anak-anak yang dikasihinya. Yesus adalah segalanya pada saat kita mencari Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menerima kita dan mengampuni kita. Minta ampunlah dengan cepat kalau kita berbuat kesalahan, baik melalui perkataan ataupun melalui tingkah laku kita. Maka Tuhan akan mengampuni kita, dan kita layak datang setiap saat. Jagalah lidah kita, maka lidah kita akan ada kuasa. Ucapkan kata yang positif. Siap, tidak, siap, baik, atau tidak baik waktunya. Kita harus senantiasa bersiap setiap saat. Sukacita selalu kiranya Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera untuk saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau selalu mengingatkan kami senantiasa agar berbuat baik dan mengikuti teladan-Mu. Kami rindu untuk diperbarui ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah saat ini. Berkati TNI dan Polri dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Dan berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada dan melayani. Dan berkati kami semua yang mendengarkan kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.